Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello semuanya, perkenalkan nama saya Surti Lawan dari kelas 4T Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Sayur. Hari ini saya akan membahas tentang materi analisis teknik etnometodologi yang mendalam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berinteraksi dengan orang lain tanpa benar-benar menyadari bagaimana keterampilan sosial terbentuk. Mengapa kita tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam dalam sebuah percakapan? Mengapa kita merasa tidak nyaman ketika seseorang melanggar norma sosial yang umum diterima? Di dalam etnometodologi membantu kita memahami bahwa aturan sosial tidak muncul begitu saja, tetapi diciptakan, dipelihara, dan dinegosiasikan melalui interaksi sehari-hari. Dengan mempelajari pendekatan ini, kita dapat melihat bagaimana individu menggunakan bahasa isyarat dan tindakan untuk membangun makna dalam masyarakat. Selain itu, etnometodologi memiliki aplikasi luas, mulai dari analisis komunikasi, studi perilaku, organisasi, hingga pengembangan kecerdasan buatan yang lebih humanis. Dalam dunia yang semakin kompleks, memahami bagaimana manusia menciptakan dan menafsirkan realitas sosial menjadi keterampilan yang sangat berharga. Dengan memahami etnometodologi, kita tidak hanya belajar tentang bagaimana dunia sosial bekerja, tetapi juga dapat lebih sadar terhadap cara kita sendiri berkontribusi dalam menciptakan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Etnometodologi adalah pendekatan dalam studi sosial yang berfokus pada cara individu menciptakan dan mengatur makna dalam interaksi sosial mereka. Pendekatan ini dikembangkan oleh Harlan Garfinkel pada tahun 1960-an dan menekankan pentingnya metode yang digunakan oleh orang-orang dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat dunia sosial menjadi dapat dipahami dan terstruktur. Berikut adalah materi-materi yang bisa dibahas dalam etnometodologi dengan analisis teknik yang mendalam. Yang pertama ada definisi. Etnometodologi mengacu pada studi tentang cara orang biasa atau bukan para ahli memahami dan menyusun dunia sosial mereka. Pendekatan ini melihat bagaimana individu mengembangkan pengetahuan dan norma sosial dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada perbedaan dengan sosiologi tradisional. Berbeda dengan sosiologi tradisional yang lebih berfokus pada struktur sosial atau institusi yang lebih besar. Etnometodologi lebih menekankan pada praktik sosial individu dan cara mereka memahami dan mengatur tindakan sosial dalam interaksi sehari-hari. Adapun dasar teoritis etnometodologi. Yang pertama, prinsip utama. Etnometodologi mengasumsikan bahwa dunia sosial tidak objektif atau terstruktur secara independen dari individu. Sebaliknya, dunia sosial adalah konstruksi yang terus-menerus diproduksi oleh orang-orang melalui interaksi mereka. Dunia ini hanya bisa dipahami melalui cara-cara orang biasa menginterpretasi dan mengorganisasi pengalaman mereka. Adapun fenomena accounting atau penjelasan. Salah satu konsep kunci adalah bagaimana individu memberikan akun atau penjelasan atas tindakan mereka kepada orang lain. Etnometodologi berfokus pada bagaimana individu menjelaskan dan mengatur makna dari tindakan mereka agar bisa dipahami oleh orang lain dalam konteks sosial. Yang ketiga ada mode dan teknik peneliti. Observasi
partisipatif. Peneliti etnometodologi sering terlibat dalam observasi partisipatif yang berarti mereka ikut serta dalam aktivitas sosial yang sedang dinikmati untuk memahami praktik dan aturan yang digunakan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Ada analisis interaksi. Mode ini melihat bagaimana individu berinteraksi dalam berbagai konteks sosial, baik dalam percakapan biasa, ruang publik, atau interaksi di tempat kerja. Fokusnya adalah pada peraturan-peraturan tak terucapkan yang mengatur komunikasi dan perilaku sosial. Yang ketiga, analisis praktik. Teknik ini berfokus pada bagaimana orang melaksanakan atau mempraktek kegiatan mereka dalam konteks tertentu dan bagaimana makna dibangun melalui kegiatan tersebut. Keempat, konstruk sosial dalam etnometodologi. Konstruk sosial realistis. Etnometodologi berargumen bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang objektif dan tetap, melainkan sesuatu yang dibangun melalui percakapan dan interaksi sehari-hari. Tata krama dan norma sosial. Melalui interaksi sosial, individu membangun, memperbarui, dan mengonfirmasi tata krama sosial. Etnometodologi mempelajari bagaimana individu menggunakan norma sosial ini dalam kehidupan sehari-hari untuk memastikan interaksi yang lancar dan diterima oleh orang lain. Yang kelima, interaksi dalam etnometodologi. Terbagi atas A. Konsep indeksility atau indeksikalitas. Salah satu konsep penting adalah bahwa makna tindakan atau kata-kata dalam percakapan tergantung pada konteksnya. Misalnya, apa yang dimaksud dengan pulang dalam percakapan tergantung pada situasi yang sedang dibicarakan. Ini adalah prinsip indeksikalitas yang menekankan pentingnya konteks dalam pemahaman komunikasi. Selanjutnya, konsep refleksiti. Refleksiti mengacu pada cara individu menyesuaikan diri dengan makna sosial dan dunia yang mereka ciptakan. Ketika seseorang berkomunikasi, mereka secara aktif membentuk dunia sosial melalui percakapan mereka dan makna yang mereka bangun. Yang keenam, studi kasus dalam etnometodologi. Studi Garfinkel tentang percakapan. Garfinkel melakukan penelitian tentang percakapan yang dilakukan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyoroti bagaimana percakapan ini dipenuhi dengan aturan-aturan yang tidak disadari oleh pembicara dan pendengar. Salah satu eksperimen terkenal Garfinkel adalah Berkshire eksperimen, di mana ia meminta orang untuk melanggar norma sosial atau seperti berbicara secara tidak biasa dalam percakapan, untuk melihat bagaimana orang lain bereaksi. Selanjutnya, studi tentang praktik sehari-hari. Etnometodologi juga mempelajari tindakan-tindakan kecil yang diambil individu dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk bagaimana mereka mengatur ruang, bagaimana mereka menanggapi kejadian sehari-hari, atau bagaimana mereka mengelola peran sosial mereka. Yang ketujuh, aplikasi etnometodologi pendidikan. Yang pertama, etnometodologi bisa digunakan untuk memahami bagaimana pelajar dan guru berinteraksi dalam ruang kelas, bagaimana norma dan aturan tak tertulis berkembang, dan bagaimana pengetahuan sosial dibangun dalam konteks pendidikan. Selanjutnya, lingkungan kerja. Di tempat kerja, etnometodologi dapat digunakan untuk mengkaji bagaimana aturan sosial tidak tertulis seperti hierarki atau cara komunikasi antar kolega berfungsi dalam interaksi sehari-hari di kantor. Selanjutnya, analisis media. Dengan melihat bagaimana percakapan atau teks di media dibentuk, etnometodologi dapat digunakan untuk memeriksa cara makna dibangun melalui bagaimana media dan bagaimana masyarakat menginterpretasikannya. Yang kedelapan, kritik terhadap etnometodologi. Keterbatasan dalam generalisasi. Etnometodologi sering dikritik karena terlalu fokus pada interaksi kecil dan pengamatan individu yang mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke skala yang lebih besar atau populasi yang lebih luas.
Selanjutnya subjektivitas. Karena etnometodologi berfokus pada makna yang dibangun oleh individu, ada kecenderungan untuk mengabaikan faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku individu seperti struktur sosial yang lebih besar atau kekuatan politik. Yang kesembilan, evaluasi dan pengaruh etnometodologi. Pengaruh dalam sosial konstruktivisme. Banyak elemen dan etnometodologi, terutama konsep bahwa realitas sosial dibangun dalam interaksi, memengaruhi aliran pemikiran sosial konstruktivis yang lebih luas, pengembangan dalam sosiologi dan antropologi. Beberapa pendekatan lain dalam sosiologi dan antropologi seperti fenomenologi dan analisis percakapan dipengaruhi oleh prinsip-prinsip etnometodologi dalam mempelajari interaksi sosial. Adapun tujuan dan fokus etnometodologi. Pemahaman interaksi sosial. Etnometodologi berusaha untuk memahami bagaimana individu dalam masyarakat membentuk dan memelihara struktur sosial melalui tindakan mereka sehari-hari. Ini berbeda dengan sosiologi tradisional yang cenderung lebih fokus pada struktur sosial makro, mengeksplorasi praktik sosial. Fokus utama dari etnometodologi adalah praktik sosial yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan pengamatan terhadap cara orang berinteraksi, berbicara, atau melakukan tindakan tertentu dalam konteks sosial mereka. Yang kedua, prinsip utama etnometodologi. Common sense atau akal sehat. Etnometodologi menekankan pentingnya common sense atau akal sehat dalam berorganisasian dan pemahaman interaksi sosial. Garfinkel berargumen bahwa masyarakat tidak hanya beroperasi berdasarkan struktur sosial formal, tetapi juga berdasarkan aturan-aturan sosial informal yang digunakan dalam interaksi sehari-hari. Selanjutnya, pengetahuan praktis. Etnometodologi menganggap bahwa setiap individu memiliki pengetahuan praktik yang memungkinkan mereka untuk memahami dan mengelola interaksi sosial secara efektif. Pengetahuan ini seringkali tak terlihat, tetapi memengaruhi bagaimana individu berperilaku dalam berbagai situasi. Yang keempat, analisis tindak tutur. Tindak tutur. Etnometodologi juga banyak berfokus pada analisis tindak tutur yang merujuk pada apa yang dilakukan oleh individu ketika mereka berbicara. Misalnya ketika seseorang mengatakan sesuatu, bukan hanya kata-kata yang penting, tetapi juga apa yang dimaksudkan, apa tujuan dari perkataan tersebut, dan bagaimana perkataan tersebut membentuk makna sosial. Yang keenam, refleksitas dalam penelitian. Refleksitas atau etnometodologi mengharuskan peneliti untuk sadar dan menganalisasi bagaimana tindakan mereka sendiri dapat memengaruhi interaksi yang mereka amati. Peneliti tidak hanya mengamati orang lain, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana keberadaan mereka dalam situasi tersebut bisa memengaruhi atau merubah interaksi yang sedang berlangsung. Yang ketujuh, kontribusi etnometodologi terhadap sosiologi. Menguji realitas sosial, etnometodologi mengajukan gagasan bahwa realitas sosial tidak sekedar diterima begitu saja, tetapi harus diproduksi dan dipertahankan melalui interaksi sosial sehari-hari. Ini membuka wawasan baru tentang bagaimana struktur sosial dapat dipahami tidak hanya sebagai sesuatu yang ada, tetapi sebagai sesuatu yang dibangun melalui tindak individu. Kritis terhadap sosiologi tradisional. Etnometodologi menantang sosial strukturasi tradisional yang lebih fokus pada struktur dan norma makro. Pendekatan ini memberi perhatian lebih kepada cara individu dalam masyarakat aktif membangun, merespon, dan mengkonstruksi struktur sosial melalui praktik mereka. Yang kedelapan, kritik terhadap etnometodologi.
terlalu fokus pada makro. Salah satu kritik utama terhadap etnometodologi adalah bahwa ia cenderung terlalu fokus pada tingkat makro, interaksi individu, sehingga kurang memberi perhatian pada aspek makro atau struktur sosial yang lebih besar. Kesulitan dalam generalisasi. Karena fokus etnometodologi pada detail dan konteks spesifik, sulit untuk mengeneralisasikan temuan dari studi etnometodologi ke studi atau kelompok yang lebih luas.